Dalam riwayat dari Ibnu Juraij, bentuk fisik dabbah adalah kepalanya menyerupai kepala banteng, matanya menyerupai mata babi, telinganya menyerupai telinga gajah, tanduknya menyerupai tanduk rusa. Dabbah adalah binatang yang disebut akan muncul sebagai salah satu tanda kiamat. Dabbah merupakan binatang aneh yang sebelumnya tidak pernah terlihat di bumi. Tak ada yang tahu bentuk dari dabbah. Bahkan sebagian ulama mengungkapkan sosok dabbah dalam ciri yang berbeda. Mengutip buku Fitnah Dajjal Yajuj dan Majuj oleh Lilik Agus Saputro dijelaskan, secara bahasa dabbah artinya adalah hewan yang berjalan di atas bumi. Ungkapan ini masih terlihat umum, karena semua hewan akan berjalan di atas bumi. Menurut penafsiran para ulama, dabbah termasuk sejenis hewan melata seperti reptil yang diyakini akan muncul menjelang hari kiamat. Hari itu merupakan saat di mana seluruh alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka selama hidup di dunia. Secara bahasa, dabbah al-ard menjadi frasa yang menggambarkan binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika keluar, maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi, dabbah. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah penelitian yang berjudul Dabbah al-Ard dalam Al-Quran dan relevansinya dengan reptilia oleh Dery Andika Dirmi, disebutkan bahwa dabbah al-Ard atau dabbah adalah binatang melata yang akan muncul di kota Mekah dekat Gunung Shofa. Keunikan dari dabbah ini adalah kemampuannya untuk berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Hal ini menjadi salah satu karakteristik yang membedakan dabbah dari hewan-hewan lainnya. Tujuan kemunculan dabbah adalah memberikan tanda pengenal kepada orang mukmin dan kafir, dengan menggunakan tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihi salam. Peristiwa ini akan menyebabkan orang-orang yang sedang berkumpul merujuk satu sama lain dengan menyebut wahai mukmin atau wahai kafir. Kemunculan dabbah adalah tanda-tanda hari kiamat. Dabbah diyakini akan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Tongkat Musa memiliki sejarah penting dalam agama Yahudi, di mana Musa menggunakannya untuk memperlihatkan keajaiban-keajaiban Tuhan kepada bangsa Israel. Sementara itu, cincin Sulaiman merupakan lambang kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan jin dan hewan-hewan. Dalam buku berjudul Tanda-Tanda Kiamat oleh Syufi, terdapat beberapa ciri khas dan karakteristik yang dimiliki oleh hewan dabbah. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa dabbah memiliki sifat-sifat yang sangat berbeda dengan hewan-hewan pada umumnya yang ada di bumi ini. Karakteristik tersebut berkaitan dengan kekuatan dan peran dabbah di hari kiamat. Dan apabila perkataan, ketentuan masa kehancuran alam, telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Tujuan kemunculan dabbah adalah memberikan tanda pengenal kepada orang mukmin dan kafir, dengan menggunakan tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihi salam. Tanda tersebut berupa perubahan pada hidung seorang kafir yang terlihat karena adanya cincin, serta cahaya yang memancar dan wajah yang memutih pada seorang mukmin yang disebabkan oleh tongkat tersebut. Peristiwa ini akan menyebabkan orang-orang yang sedang berkumpul merujuk satu sama lain dengan menyebut wahai mukmin atau wahai kafir. Seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihi salam, lalu dia akan memberikan tanda, cap sebagai tanda pengenal, kepada seorang kafir. Affan, salah seorang perawi hadis, berkata, pada hidung seorang kafir dengan cincin, dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat. Sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Maka yang ini berkata, wahai mukmin, sementara yang lain berkata, wahai kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Berikut karakteristik atau ciri-ciri dabbah menurut pendapat para ulama, dan ada 6 ciri-ciri dabbah yang dijuluki sebagai binatang akhir zaman, sebagaimana yang diungkap Dery Andika dalam penelitiannya. Pendapat tentang bentuk dan ciri dabbah. Beberapa ulama menyatakan bahwa dabbah adalah anak unta yang disapi dari induk unta itu sendiri. Hal ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Toyalisi dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menyinggung tentang sosok dabbah, di antaranya yakni, mereka tidak menggembalakannya, melainkan ia hanya bersuara di antara rukun dan magam, rukun Yamani dan makam Ibrahim. Dari sudut pandang lain juga ada yang mengungkapkan bahwa dabbah adalah Al-Jassasah. Maksud dari Al-Jassasah adalah makhluk berbulu putih misterius yang menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Namun pendapat ini tidak bertahan lama dikarenakan sifat-sifat dan apa yang dilakukan oleh dabbah tidak sesuai dengan gambaran yang beberapa hadis ungkapkan, sehingga ulama bersepakat bahwa dabbah bukan Al-Jassasah.
Arti selanjutnya adalah ular yang mengawasi dinding Ka'bah. Ular tersebut pernah disambar elang ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah waktu itu. Akan tetapi pendapat ini dinisbahkan oleh Al-Qurtubi kepada Ibnu Abbas sebab arti dari dabah bahwa wujud ular memiliki sumber yang kurang jelas. Pendapat yang terakhir adalah bakteri yang berbahaya dan jika terkena manusia maka akan mengalami penderitaan luar biasa. Bakteri tersebut bahkan mampu melukai hingga membuat manusia meninggal. Ketika melukai seseorang, ia membawa pesan berupa nasihat kepada manusia seandainya mereka memiliki hati yang bisa berpikir, sehingga mereka sadar untuk kembali kepada Allah, kepada agamanya dan menekan mereka untuk menerima hujah. Hal ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Abu Ubayyah dalam komentarnya terhadap kitab An-Nihayah Al-Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir. Seorang ilmuwan bernama Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil yang memiliki karya Asyratus Sa'a menegaskan bahwa dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dabah kelak datang dengan membawa cincin yang dikenakan Nabi Sulaiman dan tongkat dari Nabi Musa. Munculnya dabah merupakan salah satu tanda dekatnya kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dabah merupakan pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Dalil dalam Al-Quran juga menjelaskan kehadiran dabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ketika binatang langka dan aneh yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya dan kemudian muncul di permukaan bumi, berarti sudah menandakan bahwa kiamat sudah dekat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 perkara, dan jika ketiganya tersebut sudah keluar maka segala tobat dan ampunan sudah tidak ada gunanya lagi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan segalanya untuk hari perhitungan. Ketiga hal itu adalah terbitnya matahari dari arah barat, dabah dan dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang satunya akan terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Hadis riwayat Muslim. Di saat dabah sudah keluar, maka dia akan berbicara dengan manusia. Dabah mengatakan bahwa manusia yang dahulu tidak yakin dengan keberadaan ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan tanda pembeda antara orang yang beriman dan yang musyrik. Kemunculan dabah diawali dari Mekah yakni di masjid yang paling mulia. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Majma'uz Zawaid 7-8 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, dabah akan keluar dari masjid yang paling besar, tatkala mereka sedang duduk-duduk tiba-tiba bumi bergetar, ketika mereka sedang demikian tiba-tiba bumi terbelah. Mahir Ahmad Ash-Shufi dalam bukunya yang berjudul Tanda Kiamat Besar, menjabarkan beberapa hadis yang menjelaskan tempat kemunculan dabah. Hudzaifah dan Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian ketika orang-orang tengah berada di masjid yang paling agung dan mulia di sisi Allah, yakni Masjidil Haram, dabah tidak membiarkan seorang pun di antara mereka seraya bersuara seperti unta di antara rukun dan makom. Sementara itu tanah jatuh bercucuran dari kepalanya. Melihatnya, sebagian besar orang serempak kocar-kacir melarikan diri darinya. Hadis riwayat Hudzaifah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa dabah muncul dari salah satu lembah Tuhamah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Amr, Ibnu Umar, dan Aisyah radhiyallahu anha bahwa dabah muncul di Ajyad, yakni di Makkah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan kepadanya tempat dabah kelak akan keluar, yakni Kibal Asisyak yang ada di Bukit Shofa. Terkait kapan dabah akan muncul dan berapa lama ia tinggal di bumi tidak dijelaskan melalui dalil dalam Al-Quran maupun hadis. Ada 6 ciri-ciri dabah yang dijuluki sebagai binatang akhir zaman. Pertama, binatang yang hidup di laut. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, dabah adalah memiliki makna sebagai makhluk hidup yang melata di bumi, khususnya binatang laut. Allah mengeluarkan binatang melata tersebut dari bumi untuk berbicara kepada manusia dan mengingatkan mereka bahwa sebagian besar manusia tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Binatang melata ini diberi nama Jasasah. Hewan dabah tersebut memiliki bulu yang halus, memiliki kaki, dan memiliki panjang sekitar 60 hasta. Ciri-ciri ini memberikan gambaran fisik tentang bagaimana dabah terlihat. Selain itu, dalam pandangan Abdullah bin Ibnu Umar, dabah disebut sebagai Al-Jasasah. Pendapat ini memberikan nama khusus untuk hewan tersebut dan menambahkan dimensi keidentikan dalam mengenali dabah di masa depan.
Dalam sebuah riwayat yang diterima dari Abu Hurairah, disebutkan dabah adalah hewan yang memiliki ciri-ciri panjang tubuh yang mencapai 60 hasta dan tingginya mencapai awan, sementara jarak antara kedua tanduknya setara dengan perjalanan satu farsah. Dabah juga memiliki dua bentuk, dengan 4 kaki yang dilengkapi bulu panjang yang menyerupai burung, serta memiliki 2 sayap. Ciri-ciri ini memberikan gambaran lebih jelas tentang dimensi fisik dan penampilan dabah yang dijelaskan dalam riwayat tersebut. Dalam riwayat dari Ibnu Juraij, bentuk fisik dabah adalah kepalanya menyerupai kepala banteng, matanya menyerupai mata babi, telinganya menyerupai telinga gajah, tanduknya menyerupai tanduk rusa, dadanya menyerupai dada singa, warnanya menyerupai warna harimau, kukunya menyerupai kuku sapi betina, ekornya menyerupai ekor domba, dan telapak kakinya menyerupai telapak unta. Dalam surat An-Naml ayat 82, terdapat penjelasan mengenai karakteristik dan bentuk dabah yang akan muncul menjelang hari kiamat. Meskipun tidak ada bentuk yang konkret yang dapat dibuktikan, ayat tersebut memberikan gambaran dabah al-ard merupakan hewan melata atau reptil, yang berbeda dengan makhluk-makhluk normal pada umumnya. Reptil merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki sisik sebagai penutup tubuh. Mereka adalah hewan melata. Tubuh reptil dilindungi oleh sisik yang terbentuk dari keratin, baik berbentuk rata maupun berduri. Sisik tersebut memiliki fungsi penting, yaitu mengatur sirkulasi air untuk mencegah dehidrasi ketika reptil berada jauh dari perairan. Demikian, meskipun bentuk sebenarnya dari dabah belum dapat dipastikan, ayat tersebut menggambarkan bahwa dabah al-ard memiliki karakteristik yang mirip dengan reptil. Dalam buku berjudul Tanda Kiamat Besar, Ibnu Abbas mengungkapkan dabah memiliki semua warna hewan yang ada dan mempunyai karakteristik yang mencakup karakter setiap umat. Salah satu karakteristiknya adalah kemampuannya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Itu artinya, dabah dapat berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa yang mereka pahami, seperti yang diterjemahkan oleh Mahir Ahmad Asy-Syufi.